Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian tetap selalu sehat ya di rumah saja. Hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu PPKN, siswa dapat bersikap jujur, peduli, kasih sayang sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Siswa dapat mengetahui cara meminta maaf kepada orang lain. Siswa dapat menceritakan pengalaman berbuat baik kepada orang lain. Bahasa Indonesia, siswa dapat menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan. Siswa dapat mengenali karakter tokoh dalam dongeng. Siswa dapat menemukan pesan dari teks dongeng. Matematika, siswa dapat menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Siswa dapat menyelesaikan soal cerita menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Dalam kegiatan sehari-hari, kita berhubungan dengan orang lain di sekitar kita. Kadang tanpa sengaja kita berbuat salah kepada mereka. Saat berbuat salah, kita sebaiknya langsung meminta maaf. Meminta maaf diperlukan keberanian. Meminta maaf sebaiknya diucapkan dengan tulus dan ikhlas. Meminta maaf juga diucapkan dengan sungguh-sungguh dan niat baik untuk tidak akan mengulanginya lagi. Meminta maaf merupakan salah satu perbuatan terpuji yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Tahukah kamu mengapa kita harus bersikap jujur? Karena tidak ada seorang pun yang ingin dibohongi oleh orang lain. Kejujuran adalah suatu sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong atau berkata hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi. Kejujuran membawa berkah dan manfaat bagi kita, orang lain, dan lingkungan. Dan lagi, jika kita jujur, orang akan senang dan percaya dengan kita. Bukankah menyenangkan kalau orang percaya dengan kita, kan? Dalam dongeng terdapat tokoh. Setiap tokoh dalam dongeng memiliki karakter atau watak yang berbeda-beda. Karakter tokoh disebut juga penokohan. Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan sifat, watak, dan karakter pelaku dalam cerita. Penokohan dalam cerita ada 3 macam, yaitu tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Tokoh protagonis yaitu tokoh utama yang memiliki karakter baik, disukai, dan diidolakan pembaca atau pendengarnya. Tokoh antagonis yaitu tokoh yang memiliki perwatakan tidak baik, jahat, dan dibenci pembaca atau pendengarnya. Yang ketiga, tokoh tritagonis yaitu tokoh pembantu yang bersifat netral dan penengah, baik bagi tokoh antagonis maupun protagonis. Anak-anak, cerita perumpamaan merupakan bentuk dongeng yang mengandung kiasan atau ibarat nasihat-nasihat yang bersifat mendidik. Contohnya yaitu seorang haji pelit. Sedangkan cerita pelipur lara yaitu cerita yang berisi hal-hal indah yang bisa menghibur hati. Cerita pelipur lara ini hampir sama dengan cerita jenaka, yaitu tujuannya sama untuk menghibur. Terdapat unsur komedi di dalamnya. Bedanya, cerita pelipur lara lebih sering dibawakan oleh dalang menggunakan media wayang. Dalam dongeng ini biasanya berkisah tentang petualang yang peperangan kesatria yang berakhir pada kebahagiaan atau kemenangan bagi pembela kebenaran dan kehancuran pada tokoh yang jahat.
Anak-anak, kemarin kita telah belajar penjumlahan dengan bersifat komutatif. Nah, coba sekarang kita akan sama-sama membahas bagaimana sih sifat komutatif itu jika kita temui di soal cerita. Perhatikan soal cerita berikut. Titus berhasil mengumpulkan 40 helai daun kering, sedangkan Made berhasil mengumpulkan 30 helai daun kering. Berapa jumlah helai daun kering yang berhasil mereka kumpulkan? Dan bagaimana jika menggunakan cara sifat komutatifnya? Caranya yaitu 40 ditambah 30 sama dengan 30 ditambah 40 sama dengan hasilnya yaitu 70. Berarti hasil daun yang sudah dikumpulkan oleh Titus dan Made berjumlah 70 helai daun. Contoh soal yang kedua, Edo mengumpulkan 400 helai daun nangka. Ia menyimpannya dalam kantong plastik hitam. Benny mengumpulkan 500 helai daun nangka. Ia meletakkannya dalam kantong plastik merah. Berapakah jumlah daun milik Edo dan Benny? Dan bagaimanakah caranya menyelesaikan dengan sifat komutatif? Caranya yaitu 400 ditambah 500 sama dengan 400 ditambah 500 dan hasilnya yaitu 900. Jadi, jumlah helai daun yang dimiliki oleh Edo dan Benny berjumlah 900. Anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat ya dan jangan lupa hari Jumat mengerjakan pembelajaran 4 halaman 100 sampai dengan 102. Hari Senin pembelajaran 5 dikerjakan dari halaman 102 sampai dengan 105. Hari Selasa pembelajaran ke-6 halaman 105 sampai dengan 108. Tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.